Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi kepada pemirsa podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat umat. Baik, pada pagi hari ini pemirsa, kita kedatangan tamu atau pemateri, lebih tepatnya penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Balongbendo, yang tidak lain dengan Ustadz Muhammad Hayati. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik, untuk selanjutnya lebih alaskan tentang tema atau mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya. Baik, namun sebelum kita masuk ke materi langsung, kita ini menarik ya, karena pematerinya ini kalau tidak salah lulusan dari Libanon Ustaz ya. Alhamdulillah. Mungkin kita ingin mengetahui lebih dekat ya, lebih detail. Mungkin kalau di sini tuh jurusan fakultasnya itu apa? Monggo lebih sebelum menginjak materi dijelaskan dulu, mengenalkan diri lebih spesifik lagi. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan para pemirsa podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam dimanapun berada, yang sangat-sangat kami hormati. Ya, sebenarnya saya hanya orang biasa, Ustaz. Bisa saja gitu, rendah, oke. Biasa tapi luar biasa ini. Sebagai apa ya? Penyemangat untuk adik-adik kami yang sekarang mungkin masih di bangku 2 SMA atau 3 SMA yang akan melanjutkan ke kuliah. Alhamdulillah saya selama kuliah itu tidak keluar uang sama sekali, Ustaz. Iya. Beasiswa, Ustaz. Beasiswa. Alhamdulillah. Beasiswa. Monggo di-share ya untuk ke teman-teman tadi lebih detail. Monggo lanjut Ustaz. Sebagai penyemangat untuk adik-adik kami yang mengikuti podcast pada kesempatan kali ini, bahwa tidak usah atau jangan terlalu mementingkan hasil ya. Jangan terlalu mementingkan hasil, tapi pastikan ikhtiar yang kalian lakukan itu maksimal. Untuk hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena saya sendiri mengalami bahwa dari sekian banyak teman-teman saya, sebenarnya saya dari tingkatan yang biasa-biasa saja. Tapi kebetulan alhamdulillah saya dari sekian banyak teman-teman yang ada itu, saya yang terpilih untuk mengikuti tes ujian beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Lebanon, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan diterima ya. Alhamdulillah. Oke. Dan lebih dari itu, Ustaz, di sana itu saya tidak hanya beasiswa belajar saja, akan tetapi ada apa ya, living cost-nya, ada living cost-nya. Nah, ini juga masukan untuk adik-adik sekalian, bahwa pemerintah itu sebenarnya membuka lebar-lebar beasiswa untuk masyarakat Indonesia, tapi ya tetap melalui tes. Jadi jangan berkecil hati kalau misal orang tua kalian tidak punya atau tidak ingin memberatkan orang tua kalian. Banyak program-program beasiswa yang dibuka oleh pemerintah. Berarti intinya kita harus belajar semaksimal mungkin untuk hal hasilnya kita pasrah jatuh kepada Allah. Iya, benar Ustaz.
Ya. Terima kasih Ustadz untuk pengenalannya. Semoga adik-adik kita yang mendengar mendapatkan kemudahan apa yang sesuai apa yang dialami dengan Amin, Ustadz. amin. Ya Rabbal alamin. Nah, ini Ustaz, di antara ikhtiar yang harus kita lakukan adik-adik, kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif. Ya, jangan sekali-kali kita terjebak pada hal yang negatif. Di antara yang negatif yang sekarang mulai merabah atau mengenai dunia anak-anak yang tingkat SMP SMA itu adalah judi online, Ustaz. Ya, judi online. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seperti yang diberitakan oleh Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa sangat disayangkan bahwa jumlah pengguna judi online di Indonesia itu kan tidak sedikit, Iya. ya, sangat banyak sekali, bahkan tembus 2,7 juta pengguna. 2,7 juta pengguna itu kalau bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu kan 1%, ya kan? Iya. 1% Sangat besar sekali. Ya, Apalagi kalau umumnya mayoritas di Indonesia kan beragama Islam. Nah, itu yang jelas-jelas mengharamkan. Ya, benar-benar. Apalagi yang lebih menyakitkan lagi bahwa korban judi online ini didominasi oleh kaum muda antara usia 17 sampai 20 tahun. Itu kan sangat generasi emas ya. Iya. Masih produktifnya usia. Benar. Seharusnya diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, benar. Harusnya kan usia-usia untuk belajar, ya, untuk berusaha agar cita-citanya bisa digapai, agar masa-masa berikutnya itu bisa cemerlang, ya. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini Ustaz mohon izin saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Islam itu tidak hanya mengatur masalah sholat kita saja, puasa kita, zakat kita, tidak. Bahkan dalam masalah sosial pun Islam juga mengatur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit terkait bahaya judi online ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya. Sebelum viralnya kasus judi online ini, Nabi Muhammad sudah menerima berita tentang bahaya judi online ini, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini, Ustaz, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab kita, khususnya orang-orang yang beriman. Dan Indonesia mayoritas mukmin, dan itu sudah lumrah. Iya, sudah lumrah. Ketika saya kuliah saja di Lebanon, ditanya dugi pundi kalau bahasa Jawanya saja, kalau bahasa Jawanya. Bahasa Timur Tengah ya. Itu dugi pundi gitu. Siap. Lanjut Ustaz Anda. Kalau bahasa Lebanonnya min wain, dari mana? Min Indonesia, dari Indonesia. Langsung mereka barat muslim, negara muslim. Jadi sudah umum bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, ya. Dan ayat ini sangat cocok bagi kita, negara mayoritas muslim.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr wal maisir. Nah, di sini titik pembahasan kita. Al maisir artinya adalah judi. Allah menjelaskan bahwa al-maisir atau judi itu rijsum min amali syaitan, perbuatan buruk, perbuatan keji dari perbuatan setan. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa perbuatan judi itu perbuatan yang tidak dianjurkan, ya. Bahkan itu perbuatan setan yang harus kita jauhi, ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, maka dari sikap menjauhi itu harapannya janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan setan, di antaranya adalah judi, itu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamat. Nah, dan terbukti bahwa sebaliknya apabila kita mengikuti perbuatan setan dengan berjudi online, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengenai kita juga. Pasti akan ada hal-hal negatif yang mengenai kita, ya. Dan terbukti kan Ustaz, ada yang rumah tangganya hancur, ya kan, bahkan ada yang dibakar sama istrinya Ustaz, ya. Gara-gara judi online. Padahal tanda kutip itu adalah penegak hukum, ya. Iya, penegak hukum. Itu menjadi catatan kita bahwa penegak hukum pun kalau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau melanggar perintah Allah dengan mengikuti jejak langkah setan ini, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala akan mengenai, ya kan. Dan itu salah satu bukti dari sekian banyak bukti, ya kan. Langsung ada buktinya. Iya, langsung nyata, ya kan. Tidak menunggu pembalasan langsung. Iya, lantas apalagi yang mungkin dari pemirsa ini yang sekedar ada yang ingin nyoba-nyoba, nunggu apa lagi? Jangan sampai jangan sampai dia yang dibakar. Ini contoh sekaligus pelajaran, jangan sampai terulang. Apalagi kita istilahnya masyarakat sipil, ya. Iya. Itu yang penegak hukum aja, yang tahu hukumannya itu berani melakukan. Iya. Apalagi orang yang istilahnya gelap mata. Iya. Iya, jadi bagi pemirsa sekalian, khususnya bagi saya sendiri, ya, saya tidak merasa suci. Saya juga manusia biasa yang mungkin ya sering khilaf juga. Ini nasihat khusus saya pribadi, khususnya bagi pemirsa sekalian juga, bahwa ini adalah contoh nyata, ya. Contoh nyata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ancamannya pada hambanya yang melanggar, ya. Na'udzubillah, semoga kita semua dilindungi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Sesungguhnya setan hanya menginginkan dengan perbuatan-perbuatan keji tersebut, menginginkan apa? Ayyuqi'a bainakumul adawata, menimbulkan di antara kalian permusuhan, wal baghdha, dan saling benci.
fil khamri wal maisir, dalam khamar, meminum minuman keras, wal maisir, dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis sholati, dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka ingatlah dan berhentilah. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa setan itu ingin mencelakai kita dengan menjatuhkan kita pada perbuatan-perbuatan haram seperti meminum khamar, seperti berjudi. Maka cukup peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai penggerak hati kita untuk tetap waspada dan tentunya untuk tidak sekali-kali mendekati judi dengan model apapun, khususnya judi online. Khususnya judi online. Terima kasih Ustadz. Sebenarnya sangat menarik sekali perbincangan atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi mohon maaf, memang kita terkendala waktu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita laksanakan. Jadi mohon maaf, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pendengar suara dakwah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, sebelum acara podcast ini kami tutup, kami selaku pembawa acara mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Instagram, Facebook, dan YouTube IPARI Sidoarjo dan Pok Jalu Sidoarjo. Oke, untuk hari ini tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu tidak berbayar. Iya, tidak berbayar juga. Jadi sodako jariah. Apalagi apa yang disampaikan ini sangat sesuai dengan hari ini yang banyak kejadian. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Baik, kami akhiri. Saya selaku pengantar acara atau pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.